anak-anak kerajaan dan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak kerajaan iblis. Saya rasa ini kita sudah paham sebenarnya, sudah tahu, tetapi saya ingin mereview kembali kepada kita tentang eh, tipe-tipe anak kerajaan atau anak kerajaan Allah dan anak kerajaan iblis itu. Bapak Ibu, kita akan melihat semua di sini. Yang pertama kita akan melihat anak kerajaan iblis itu siapa? Kelompok mana orang-orang yang disebut anak kerajaan iblis ini? Ada banyak sekali dalam Alkitab yang menyebutkan, yang menyampaikan tentang anak-anak kerajaan iblis ini. Kita lihat di sini siapa menurut Alkitab, khususnya di dalam Matius pasal 25 itu. Kita akan melihat Matius pasal 25 saja konteksnya, walaupun dalam konteks-konteks lain juga banyak yang menyebutkan tentang ciri-ciri atau bentuk-bentuk anak-anak kerajaan iblis itu ya. Kita akan melihat yang pertama di sini adalah yang disebut anak-anak kerajaan iblis. Jadi terus ada memang di dunia ini sistem ajaran dunia ini memang sistem kerajaan. Nah, cuma hanya kerajaan dunia ada 3 macam kerajaan ya, kerajaan iblis, kerajaan Allah, atau kerajaan manusia. Nah, manusia ini memang dipakai untuk menjadi alat oleh kelompok iblis atau kerajaan iblis atau kerajaan Allah. Itulah orang-orang yang ada di dunia ini. Ciri-ciri orang anak-anak kerajaan iblis itu adalah yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ya, atau yang bertentangan. Bahkan nanti lebih sering disinggung juga adalah termasuk antikristus. Ya, kita akan melihat di sini. Ini kita belajar tentang talenta, Bapak Ibu. Kelompok talenta itu di situ seorang raja mempercayakan, seorang tuan mempercayakan hartanya kepada orang-orang. Akhirnya orang itu menjadi 2 kelompok. Yaitu walaupun pertama dipercayakan itu tidak 3 talenta, 3 kelompok maksudnya, lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Yaitu yang pertama yang disebut adalah hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Dan di dalam bahasa Inggris terjemahan adalah hamba yang tidak menguntungkan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah tadi, tidak melakukan keinginan Tuhan atau perintah Tuhan tadi, maka kita akan disebut hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Berguna ini, maaf. Dan hamba yang tidak menguntungkan. Dalam Matius pasal 25 itu berbicara soal talenta. Bapak Ibu semua kita sudah tahu, saya tidak mengulangi ini awal ceritanya ini. Tetapi yang ada di sini adalah 3 talenta. Talenta yang pertama itu adalah berkaitan dengan tokoh, 1 orang dikasih 5 talenta, 1 kelompok maksudnya 1 grup, 1 bagian dikasih 2 talenta, 1 lagi kelompok atau mewakili orang-orang ini 1 talenta. Nah, 1 talenta ini tidak mengerjakan tugasnya. Di sini dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah, ini ciri-ciri anak kerajaan iblis itu artinya dia tahu keinginan Tuhannya, dia ngerti kehendak Tuhannya, dia paham. Tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhannya mau. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuanku itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jawabnya itu. Lalu di ayat berikutnya di sini Tuhannya menjawab. Maka jawab Tuhannya itu kepadanya, hai kamu yang jahat dan malas. Pertama ya. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Nah, jawab itu karena itu sesudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Lalu kalimat lengkap langsung, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Jadi malas, jahat, sebenarnya tidak setia, tidak berguna, tidak menguntungkan. Dikasih contoh di sini, hamba-hamba Allah atau hamba-hamba Tuhan atau anak-anak kerajaan itu
Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dan 23 itu, misalnya ini bukan 13 ya, 23 ya. Di sini bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam melakukan kehendak dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Salah satu contoh tadi adalah orang yang diberi 1 talenta tadi. Dia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan tentang apa yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak melakukan apa yang telah diberikan tanggung jawab kepadanya. Sehingga dia coba mengembalikan, bahkan dia coba menyalahkan tuannya. Dia mengatakan Tuhan ini jahat. Dan Tuhan ini tahu akan menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Jadi dia menyalahkan tuannya. Sama dengan Matius ini juga. Pasal 7. Di mana orang senantiasa merasa melayani, merasa melakukan. Tetapi sebenarnya pelayanannya, apa yang dia kerjakan itu, sama sekali tidak berhubungan dengan melakukan kehendak Tuhan. Nah ini semua sebenarnya kita sudah tahu. Ini kita sudah paham. Jadi kalau kita mau memahami dan mengerti, ciri-ciri anak kerajaan atau kerajaan iblis itu adalah, pertama dia suka beralasan, alasannya itu karena dia orang malas. Alkitab mengatakan orang dia tidak berguna, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhannya. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat, hai kamu hamba yang malas, hai kamu yang hamba yang tidak berguna. Kalau kita paham dengan hal ini, mengerti dengan hal ini, tahu tentang hal ini, maka kita sadar, kita tidak akan menjadi seperti orang yang diberi tanggung jawab 1 talenta ini. Tidak melakukan kehendak Tuhannya. Dan juga kita tidak akan mengerti seperti orang yang dilabelkan oleh Matius pasal 7 ini. Sebenarnya ini label ini label hamba-hamba Tuhan semua. Label para pemberita Injil semua sebenarnya ini. Label pekerja semua. Tetapi Tuhan menyebut mereka adalah anak-anak iblis. Nah, pada akhir terakhir akan ada seperti itu, dan hari-hari ini adalah hari terakhir. Lalu yang kedua, apa anak-anak Allah itu? Label anak-anak Allah itu, siapakah gerangan anak-anak Allah itu? Di dalam ayat lain, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Nah ini, di dalam Yohanes pasal 8 dan 44. Nah sekarang kita akan melihat anak-anak kerajaan itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 juga dikatakan di sini, yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kita akan melihat siapakah anak-anak Allah ini atau anak kerajaan ini. Dia adalah benih yang baik. Benih yang ditanam di tanah yang subur. Di situ di dalam Matius pasal 13 ini sebenarnya. Ia melakukan kehendak Bapa, mengerjakan talenta dengan baik, dan menghasilkan buah kerajaan. Di dalam Matius pasal 25 itu, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapakah gerangan hamba yang anak kerajaan? Siapakah gerangan orang-orang yang disebut hamba yang baik ini? Hamba yang melakukan kehendak Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, sama ceritanya itu ya. 5 talenta, 2 talenta, sama. Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh
laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Nah, kata baik sekali ini, di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani kata istilah eu. Eu itu artinya baik sekali. Euangelion, Euangelion itu, Injil itu artinya kabar baik. Eu itu artinya baik menurut Tuhan ya. Lalu yang kedua dia adalah hamba yang baik, perbuatannya yang baik sekali itu adalah dia menjadi hamba yang baik. Bukan hanya sekedar hamba yang baik, tetapi dia hamba yang setia. Itulah anak kerajaan. Anak kerajaan adalah kerajaan Allah, adalah dia hamba yang baik, hamba yang setia. Dan sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang kedua, hamba yang melakukan kehendak Allah. Hamba anak-anak kerajaan ini adalah dia disebut hamba yang baik. Yang kedua, kepadanya diberi tanggung jawab yang besar. Dan yang ketiga, dia ikut masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Ada 4 sebenarnya, bukan hanya 3. Yang pertama dia hamba yang baik. Yang kedua dia hamba setia. Yang ketiga dia hamba yang diberi tanggung jawab perkara besar. Yang keempat dia adalah hamba yang masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf sekali. Ada 2 kelompok hamba ini tadi. Hamba yang melakukan kehendak Tuhannya adalah hamba kerajaan, disebut hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang diberikan tanggung jawab yang besar, hamba yang turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Tetapi hamba yang tidak melakukan kehendak Tuhannya, atau anak kerajaan iblis ini tadi adalah, dia disebut hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna, hamba yang tidak menguntungkan. Nah itu sebabnya di dalam Matius pasal 21 ayat 43 itu ditekankan lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Hamba-hamba yang tidak melakukan kehendak Allah, hamba-hamba yang tidak hidup dalam kehendak Allah. Alkitab mengatakan kerajaan Allah itu orang lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Maka talenta yang 1 talenta tadi diambil daripadanya, diberikan kepada orang yang menghasilkan 2 talenta itu, atau yang 5 talenta tadi. Jadi bukan hanya dicampakkan ke dalam neraka tadi, hamba yang jahat tadi. Bukan hanya dia tidak berguna, bukan hanya dia malas, bukan hanya dia tidak menguntungkan, bukan hanya hamba yang tidak setia, tetapi dia tidak menghasilkan buah itu, maka kerajaan itu akan diambil daripadanya. Bahkan di ayat yang tadi juga dikatakan dia dicampakkan ke dalam api, lautan api di situ, ya. Ratap dan ketak gigi. Tetapi hamba yang setia, hamba yang melakukan kehendak Tuhannya, itu hamba anak-anak kerajaan ini, apa yang didapatnya selain daripada ikut kebahagiaan Tuhannya? Ayat 34 ini dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini masih konteks Matius 25, Bapak Ibu. Hamba-hamba yang tidak melakukan kehendak Tuhan, sekali lagi dia hamba dilabel, hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak setia, hamba yang tidak berguna, hamba yang tidak menguntungkan, dan tidak menghasilkan buah kerajaan itu diambil daripadanya. Tetapi hamba Allah yang melakukan kehendak Tuhan adalah anak-anak kerajaan. Dan anak kerajaan itu selain dilabeli hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang menguntungkan, hamba yang turut dalam kebahagiaan Tuhannya, dia juga adalah hamba yang menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat model 2 hamba ini.
kita berada dalam posisi yang mana. Saya yakin kita berada dalam posisi yang kedua, yaitu anak-anak kerajaan. Tetapi jangan lupa, ini kita perlu beritakan kepada orang lain, bahwa ternyata ada anak-anak kerajaan iblis yang diambil karena tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan karya, diambil kerajaan itu daripadanya dan diserahkan kepada yang menghasilkan kerajaan, kepada anak-anak kerajaan. Perhatikanlah, ada hamba yang malas, hamba yang jahat, hamba yang tidak berguna, hamba yang tidak menguntungkan, tetapi ada hamba yang baik, yang turut dalam kebahagiaan tuannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya berharap saudara paham dan mengerti kita ini, dan ini hanya refreshing saja di doa pagi kita pada pagi hari ini, bahwa kita akan memberitakan ini kepada orang lain, mengajarkan ini kepada orang lain, supaya orang lain tahu mereka berada pada posisi yang mana. Kita berada pada posisi yang mana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menjadi hamba-hamba kerajaan, anak-anak kerajaan yang sungguh-sungguh menikmati kehendak-Mu, menikmati kebahagiaan Bapa, menikmati tanggung jawab yang besar. 2 talenta menjadi 4 talenta, 5 talenta menjadi 10 talenta. Kami adalah anak-anak kerajaan yang dilabel oleh Tuhan hamba yang baik dan hamba yang setia, dan hamba yang menguntungkan, dan hamba yang mengikuti atau masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa untuk firman ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan setiap hidup kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.